سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur dak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seampun matoron raja rahmat, seampun matoron cahaya hidayah dak kaula sateja. Sekak dimma epa kempang sareng Allah Subhanahu wa taala kaula ban sampian hadir ke majlis-majlis sebisa mapunga ate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manarman terlengkina kaula ban sampian sateja bisa abua lengkina paki ya junan Allah Subhanahu wa taala. Abareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eswargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pangajian katimangken Kak Dinto, pangajian sebetul-betul bisa mabunga ate Kanjeng Nabi. Dalam situng keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto masuk ke masjid. Dalam masjid ada dua majlis. Sesitung majlis zikir, sesitunganna majlis ilmu. Langsung matur Kanjeng Nabi, kilahuma majlisani ala khairin. Ada dua ruang majlis pada bagus. Amal awal nomor situng majlisul zikri, majlis zikir esena munajat ke Allah, nyo'on ke Allah, minta imma a'tahu wa imma mana'ahu. Bisa teti Allah apareng, bisa teti Allah tak apareng. Wa amma haula, tapi majlis yang nomor dua majlis ilmu, majlis saya ngajari halal dan haram, majlis yang nerangaki beremah sosok Nabi Muhammad, majlis yang masemak beten kaula deka Allah dan Rasulnya Muhammad. Ongku innama bu'istu mu'alliman, demuna Kanjeng Nabi engkau riayotos ben Allah untuk ngajar ilmu agama. Fajalasa sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal majlis, maka alengki Kanjeng Nabi majlis ilmu. Tetinan deaki cek saungkuna majlis yang paling bagus, majlis sebeda ilmu agama. Nah, apa napa sebab bisa nonton kaula ban sampian untuk ajalan loros ajalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malarman tere parenga istiqomah, malarman tere parenga semangat, malarman tere parenga bisa alakuni napa pada Pak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam situng keterangan Sayyidina Utsman bin Affan adabu arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna fariḍah. Sayyidina Utsman Kak Dinto tamasuk manto Kanjeng Nabi. Ben tamasuk khalifah si nomor telok. Khalifah berapa empat ini? Nomor situng siapa? Abu Bakar. Nomor dua Sayyidina Umar. Nomor telok Sayyidina Utsman. Guru nomor empat Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman Kak Dinto ahli Al-Quran oning adebu. Beda pak empat hal semon yolati dari zahir kasak fadilah. Tapi mon etengku dari dalam arwah ternyata wajib. Napa pak empat Kak Dinto senomor situng mukhalatatus salihin fadilah wal iktida'u bihim fariḍah. Orang apolong ben orang soleh, orang alim nikah fadilah bagus. Sampian lengki acabis ka kiai, acabis ka habib, acabis ka ulama nikah bagus. Tempeng sampian amak siat, tempeng sampian amain kembungona kancana, kae temuna pas ka bentah, kan engki
nikah kan acabis ka orang alim ampun bagus. Oleh pahala bib, tahu saatnya pahala kan lampana sampian mangkat dari compok entar ka orang soleh kak dinto ben langka oleh pahala. Sampai itu buaki sapa-sapa orang saya amain kakancana si soleh. Sampian acabis ka orang soleh, otaba acabis kakancana si bagus perbuatan nah. Toron malaikat, atanya bek na demaah. Kaula acabis ka kiai, acabis ka habib, acabis ka orang alim. Malaikat atanya boleh napa bodo parlo. Jawab orang kak dinto punten sobung parlo. Terus jabuna malaikat tahu abakna ya cek saungkuna langkana bekna pun langkarwa ngaule pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cabis ka orang alim oleh pahala. Orang alim sekak dimma bib sapa afai baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Sampian entar aziarah ka wali songo engki oning wali songo. Sebode coba arole pahala. Jadi ngaki orang saya tak patende kaziarah saya patende ngaki angkep te prosak kan ngaki angkep na hilu. Cek kaziarah tak anda entar ka orang soleh minimal saya ampun seto. Kak dinto bisa main mot kau leben sampian dek kamate. Jika minimal napa boleh belina Allah yang dikunjungi yang diziarahi kita mendapatkan barokah keberkahan dikucurkan oleh Allah deka orang kak bisa mangkana sampai apok tompok orang wali songo roa kan iki mone Jawa Timur itu wali 5 kasak sampean acabis oleh pahala kadung apelo iki padung sing akana malah arat dimma se apok tompok ka disa napa se kaparlo tidak lain bukan menyembah kepada kuburan, tidak lain adalah untuk mengambil barokah orang sesemak dekat Gusti Allah. Paham iki? Napa boleh pas aziarah ka orang saya ki odi. Ya ki odi cabisi mumpung ki bode beliau-beliau. Saya sepo-sepo entare mumpung masih ada. Ampun misalkan dekik sobung orang-orang soleh ruah, dunya peteng taretan. Padana temar, padana lampu. Nika kan terak, ini ulama itu tanya aki Rasulullah sarang malaikat Jibril. Ulama ruah siapa Muhammad? Jabuna kanjing Nabi, haula atau hum suruju ummatik. Ya ruah, seanya mah ulama ruah temar-temar ra sebede itunya. Mon sete situng mate lampuna. Mon sete 2 tambah petang. Sete telok tambah petang boleh, mon sete pampa ada petang jalemutan. Lah terus beremas apa yang menjadi panutan Habib? Lah lampu-lampu template ruwa lilin, saya bisa cuma nyinari baban TV, ki kasaran na ustad-ustad karbetan nah anapa pula nah enalekana temar odik sampean tak datang dari dah. Mangkana cabi si orang alim mumpung ki baca. Tau sale melian arwah tak nyaman ceramah arwah. Kenapa? Karena orang arwah ceramahnya terlalu tegang. Jangan memilih-milih semacam itu karena yang kita perlukan adalah keberkahannya. Kaula oleh saming kucung ada aku mau ben orang. Orang nikah dikatakan orang awam, alim punten. Orang soleh biasa nah. Cuman sekula mengak semua rutinitasnya disamakan dengan orang alim. Tak aku jeng kecuali ke masjid. Tak ngaji kecuali ke masjid. Rutinitasnya selain kerja, pagi alako, lastari alako, silaturahim, ziarah, orang bagus. Kaulah tanya, sampian pak, kaulah ngolati sampian, cek lebur, senang ke ibadah, napa rahasiana? Jadi ngaki, napa cepon? Kaulah beb, punten tak pernah mondok. Terus cuman kaula dimin enalekana aba kaula ki odi toman tonton acabis kake Hamid Pasuruan. Sakalian kasabib pas itu ki ben ke Hamid dong menterteti orang soleh bana jong.
sampai mangken kau dah tak nyaman mun tak apa jeung kecuali masjid. Bekas saat habis sekalian deka orang alim. Mangkana mumpung liburan, sebentar lagi kan liburan nih kayak gini. Sebentar lagi liburan, tempung sampean entar ke wisata kebun binatang, kan entar ke ya lebih nyaman pak. Kalau barokan binatang kan tak mungkin lagi, ma pada roba, pon kawin apa, akan dengan sampean jauh. Pas bermak ngereng acabis ka ulama-ulama, mumpung masih nututi mereka karena mereka tempat Allah memberikan barokah. Ini saya pertama. Mukhalatatus solihin fadilah, gen acabis ka orang soleh nikah fadilah, tapi wal iktida'u faridah, tapi ngireng lalakonna orang soleh nikah hukum wajib. Mun kele acabis le pahala, amain oleh pahala, minta dua oleh pahala, terus tapi saya lebih bagus, saya lebih wajib ngireng lampana orang soleh, ngireng ibadana orang soleh. Nikah stop, nikah saya bagus. Kadang orang nikah seneng semak ka orang alim, seneng ka semak ka orang soleh, tapi tak seneng ka lampana. Nikah saya repot. Napa boleh. Orang alim gak tinto, orang yang tidak kita kenal. Tengok ini, Allah menyimpan tiga hal. Allah menyimpan tiga hal. Di antaranya Allah menyimpan belina Allah di tengah-tengah manusia. Jadi barangkali yang kita ziarahi itu adalah walinya Allah. Takut kita coba sangka ke orang nggak bisa, akhirnya kita kurang ngajar kepada wali-wali Allah yang ancamannya diajak perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya torok langkana orang-orang soleh. Bahkan dalam kitab disebut lagi Abu Yazid Al-Bustami, nikah orang luar biasa. Abu Yazid nikah ini sampai oning mator dari tengkina makom ya junan Allah, oning mator. Napa debuna ayu Abu Yazid, sapa-sapa orang saya apal tang nyama masuk ke surga. Jamin ben kok masuk surga. Oh ngereng kau dah tanya, nyamana Abu Yazid siapa? Saya tahu, masuk surga beria. Oh, saya kenal majalah, pemain sepak bola saya kenal. Nyamana Abu Yazid siapa? Tahu nih. Serah, kedingan ki apalagi pola berkata ulama pas kita masuk ke surga kan ini. Asmana Abu Yazid Isa bin Tifur bin Isa Al-Bustami. Nyamana Tifur bin Isa Al-Bustami. Tahu kakek Tifur? Ampunten roa, angkup sampean engak mun Tifur ya berarti nyamana Abu Yazid. Tifur bin Isa Al-Bustami. Ini kan oning mator. Bekna apal tang nyamah jamin paki tonton masuk dekat surga Allah. Kalau ben apa? Kalau ben cinta dekat ulama. Makanya kan acabis ka orang alim bagus tadi. Lah sekarang fenomena yang terjadi kita lihat di media sosial, TV, orang alim atokar. Habib pada Habib serang-serangan. Kan ini ulama cak kocaan, sampean norok si dimma. Tahu sa norok dua-duanya. Norok si bagus, norok si pada ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Jadi mun bodo orang ngacek desak cendak. Ngacek ka dia tanda. Norok siapa? Norok si mirip Kanjeng Nabi. Ketika tuturnya bagus, akhlak bagus, toro sebab itulah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang punten hanya ulama nikah mun masuk ke partainya ada tang ulama. Mun tak masuk ke partainya ada tang ulama. Jadi ulama tergantung kalam bina. Kan ini salah kata nikah. Otaba ulama mun bagus kesampian apa ring besi kesampian datang ulama. Mun jerek beni ulama dia. Beni ulama itu adalah siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo cintai ulama siapapun. Kita dekat dengan ulama adalah fadilah. Tapi ngireng lampana ulama adalah kewajiban. Malaman tersata jena epa cinta dekat ulama
insyaallah epa polong pakai iajunan Allah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sesami mulia. Yang nomor 2, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batihunna fariidhah. Yang nomor 2, napa? Qiraatul Quran fadilah. Sampean maos Al-Quran fadilah. Wal amalu bihi faridah, tapi ngamal lagi sebeda dalam Al-Quran ruas wajib. Mun perak ngaji Al-Quran siapa saya tak bisa, tapi mun ngamal lagi Al-Quran ruas malarat. Napa beb? Napa menjauhkan daripada khamar? Napa abai? Tahu sangat saya berek bai, semang demang padana, dana. Kesunahan di dalam bersalam. Orang mun namoy dalam Al-Quran sebut lagi. Mun sampean namoy, mulailah dengan salam, ngolok salam. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum, dua kali tak jawab. Assalamualaikum, tiga kali tak jawab. Mulai, cok maksa aki. Assalamualaikum 10 kali. Kebain apa? 3 kali. Gijak cepat. Assalamualaikum. Benih. Assalamualaikum, antos kada. Ben tidak disunnahkan berdiri di hadapan pintu. Paham? Mun beda labeng orang kan tohi, anto sampean ngolok salam cek ada labeng. Apa napa? Sabab takut tuan rumah membuka pintu, sampean padeng saya budi. Pola rajin tak akodung, pola keluar dari jeding. Lah, pandangan semacam ini yang salah bukan yang di dalam, tapi sampean kurang menjaga adab bertamu atau adab berziarah. Makanya Kanjeng Nabi ngajari enalekana bersalam, Assalamualaikum, Nabi menoleh ke kiri. Terus kebung semerang, Assalamualaikum, Nabi noleh ke kanan. Apa napa? Takut nangale. Paham lagi? Ben dengar jelingaran. Assalamualaikum. Soki. Bodoh. Tak oleh ruah. Oh ya busoki, tak oleh. Kadang kaca na itingku. Ada orang enggak? Oh hari ya boleh. Haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Sudah ada dalam Al-Quran adab-adab semacam ini, cuman kita tidak tahu. Makanya ngaji, hadir ke pengajian mereka kat ini kan malah tahu. Olah kada tahu, enggak mulai lambok. Bodohi malah kan ini. Tidak boleh seperti itu. Bahkan dalam riwayat, kalaupun kita mengetok pintu, nekat lelere, tok, assalamualaikum, dengan niatan abri tua kasih dalam. Semoga keselamatan atas kalian semua sekeluarga. Tak oleh sebutnya mana? Yang mana Arif? Bodoh. Tak oleh. Assalamualaikum atuaki. Jawab saya dalam waalaikumsalam atua dalam. Atua kasih tamoy. Ini aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Segempang-gempang bayi amal lagi. Setung saat sahabat pernah ecabisi Kanjeng Nabi. Baru mabungana. Ecabisi Kanjeng Nabi. Nabi notok assalamualaikum. Sahabat merang yang tak jawab. Jawab lele. Waalaikumsalam. Rok boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nomor telok. Assalamualaikum. Para anjing. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Buka. Gunakan jenis mi buru jawab na. Apa tak ngiding salam masengko. Debuna sahabat merang Kanjeng Nabi. Cuman abtina terong ngoleh. Tak telok tua na dari panjenengan. Tua. Assalam. Keselamatan. Alaikum kepada kalian warahmatullahi rahmat wa barakatuhu dan keberkahan buat kalian. Oleh teloan kau dah. Ika sahabat. Yang coba ke Habib pas pengaruh tak usah. Ini telo kali Habib tak usah. Lah ini yang ada dalam Al-Quran banyak hadirin. Selain bersalam apa? Dalam Al-Quran diatur bagaimana kita tidak boleh masuk ke kamar orang tua di 3 waktu. Kapan? Ba'da subuh. Yang kedua ba'da duhur. Yang ketiga ba'da isya. Jangan pernah masuk ke kamar orang tua. Mungkin maksudnya orang tua sampun sete seki beda benih sete maksud sete mumpun kepen apa? Tidak ada orangnya. Lah, kan itu sudah mahram kita Habib. Kan oning saja Habib. Betul. Tapi selama itu perintah dalam Al-Quran sudah. Itu adalah perintah dari Allah, kita pegang dengan teguh, kita pegang dengan erat. Tak harus ada masuk akal apa tak masuk akal. Ini pikir aja, tak masuk akal dia, salah dia. Orang tua, wa tua. Apalagi kalau mungkin Al-Quran takut, mun ka sunnah Nabi kadang bengal.
Sapora lagi sapora, beda orang. Dalam kitab hadis sebut lagi di antara yang bisa kita amalkan, barang siapa debuna Kanjeng Nabi bangun dari tidurnya, maka falatat khulanna, jangan pernah memasukkan tangannya langsung ke bak mandi. Ampun. Bagaimana adabnya? Siram luar kade. Tangan ini siram 3 kali. Terus apa alasannya Kanjeng Nabi? Debuna Kanjeng Nabi sebab dia tidak tahu aina batat yadahu, karena dia tidak tahu bermalam di mana tangannya. Tanang malam-malam berde di mana? Kan tak tahu. Urus masuk ke dia bodoh. Seka dia bodoh, seka budi bodoh, kan macam-macam. Bodoh orang mengingkari. Saya tak senang mengingkari. Kalau tidak mau melakukan tak apa-apa, tapi ingkar jangan. Karena ini sunnah Rasulullah. Sampean akajak ben Kanjeng Nabi tak lebur. Wah, engkau tahu mun malam de emah, mun pat loy tekbu tanang. Pingkot tanang. Ara lecek hadis ruang. Akhirnya diikat tangannya biar tahu, membuktikan sabdanya Nabi salah. Sampean oning apa yang terjadi? Keesokan harinya, ya Allah, naudzubillah, tanang tangan sebelah kiri, satu pergelangan ini masuk ke kenal kota. Syariaan masuk ke dalam. Semaka keluar amal Arab. Ayo. Baru mau masuk Nabi. Dipikir tibi, baru mau masuk nah. Kenapa? Karena ingkar bukan lagi kepada sunnah, kepada orang yang mengajarkan sunnah, serah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh dalam Al-Quran? Sedemang-demang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ayo sebagian malam tahajud. Tahajud ruah, tak langsung dari kol 12 juga, wah. Kol 12 anak Habib salat tahajud kol 12 juga. Terus tak tidur sampai marah subuh. Mari alako. Kan kalau sapa lo tak kuat sampean. Tanya, tahajud itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, dari kol 6 hari maghrib ruang, boleh tahajud asalkan tidur dulu. Apa bedanya sholat malam dengan tahajud? Mon sholat malam tidak tidur. Sampai terus nikah jaga, bungo inggi, sampai kol sapolo aku jeng. Aro benih tahajud ruang. Tapi sholat malam. Mon sambian pas asarin sakit tartib, teka majelis tartib inggi. Karena paling nyaman tuh dengan majelis nih, hilang saguni banyak. Apa boleh pas saya madepak beg lelere beg alos ada ajoil nang budi pas langsung jaga tahajud boleh tak apa-apa. Dari kol 6 ke kol sangak bagian pertama, kol sangak ke pokol situng bagian kedua, pokol situng sampai sopu bagian ketiga. Tidak harus tengah malam tahajud itu. Kau lebih sana beb mari maghrib kasa asaran sakecek beb tahu mari isya asaran sakecek 5 menit. Terus tahajud jam 8 boleh. Berarti dia nisful awal, itu bagian separuh malam yang pertama. Boleh. Kan sebagian. Cok norok saya ulama sekali berkali bertengki. Koltung Joko. Paling bertahan teluare. Ada malaikat boleh. Lah ulama itu mulai jam 1 itu dia riyadhah, usaha, latihan, tak langsung gol situng, ngalak 1/2 jam sebelum subuh. Mau 1/2 jam lebih kilo. Tarhem. Nah, tarhem berapa menit sebelum adzan? Tarhem 10 menit. Lah pas tarhem becek we kerah. Jaga tarhem lah. Apa jeung 2 rakaat. Cuk jeung lanjeng kulhu. Rakaat pertama kulhu, kedua kulhu boleh tak apa-apa. Melatih diri untuk bangun. Kalau kun coba gitu. Lah bisa coba 1/2 jam sebelum subuh. Bisa 1 jam sebelum subuh. Bisa 2 jam sebelum subuh. Baru 4 jam sebelum subuh kalau hitung. Syekhona Khalil Bangkalan Ruah, yai kita, kebanggaan kita Syekhona Khalil, oning molar ketika mari subuh. Tanya ake benda jena apa panjenengan mik molar. Acora cek sedina. Napa debuna? Engki, tak sedia beremah karena kau udah taketas. Jaga ketika ingin tahajud kau udah taketas kol telok buru jaga. Kol telok iku tak taketas. Biasanya kol berapa? Kol situng pun mancung. Niki kol telok nangis molar. Mon kita taketas ke berapa pak? Kol belu ini. Ada lanyok ben sopu na hilang. Ada tahajudan wah. Lah mereka berusaha semacam itu karena mengamalkan apa yang dalam kitab tadi itu dengan cara bertahap. Napa boleh? Puasa Senin Kemis, langsung petak puasa Daud. Hijrah. Apa yang paling afdol?
Kata Nabi paling afdal puasa setelah Ramadan, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud lakuna. Oleh telur hari ada masuk rumah sakit. Jangan. Apa dulu? Coba. Jangan Senin Kemis. Karena kalau Senin Kemis berarti 1 minggu ada dua puasa. Mun 4 minggu berapa berarti? Tuh tak tutung itu. Ngomong KPC tahu. Ayo 1 minggu 2 puasa Senin dan Kamis. Kalau 4 minggu 1 bulan udah berapa? 8. Lah, jangan. Ngambil yang mana? Puasa Ayyamul Bid. Bagaimana puasa Ayyamul Bid? Puasa tengah bulan, tanggal 12, 13, 14, 15 di bulan Hijriah apapun. Makin bulan apa? Rabiul Tsani, ampun lebet mungkin. Mana nikah Jumadil Awal 14, 13, 14, 15. 3 hari dalam 1 bulan. Kuat tambahi ayyamusud 27, 28, 29, 30. Kuat sabulan 6 are baru Senin Kemis. Nah, semua itu ada tuntunannya, semua ada caranya. Mengamalkan dari mana? Tidak lain adalah mengamalkan Al-Qur'an. Nah, apa boleh dalam Al-Qur'an? Yang sangat mudah. Gampang cara mentakdimi Kanjeng Nabi, bagaimana ittiba Rasulullah, bagaimana mengikuti Rasulullah, semua tuntunannya ada dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Guru nomor 4 Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman gak bintu ahli Al-Qur'an Sudah batinnya kewajiban. Yang ketiga, apa itu? Ziyaratul kubur fadilah wal isti'dadu biha faridah. Orang aziarah kubur oleh pahala. Oleh pahala. Tapi persiapan untuk menyambut kematian, masuk ke dalam kubur, itu yang wajib. Mohon pera aziarah tapi tak ingat kamate, sudah percuma ziarahnya. Dan banyak kita lihat adab-adab takziah sobung. Sampean mun adalah beka orang, mun adalah beka orang. Selain kesunahan akalan pipote, umpamanya pada Pak se minggu tapong korwa, arwah ada adab-adabnya. Pertama, orang berziarah sunnah mengucapkan bela sungkawa. Orangnya dan ucapannya si datang. Benih pada ucapan malolo kembeng si mangkat orangnya tak depak kan engki. Wah dari PT ini mengucapkan bela sungkawa. Demo orangnya so bumbi tak hadir bede kantor. Kebain apa? Kan engki mayit tak butuh ka kembeng, butuh kan apa? Butuh ka tuana orang-orang saya tak ziarah. Wah bahkan ada yang bangga Pak. Kembeng nggak punya. Dari PT Ria, dari pemerintah, dari pejabat segala macam. Kebain apa? Otik Pak Polong Pak masuk ke kuburan, bisa paling syafaat? Tak bisa. Makanya sunnah datang, entar acabis, entar takziah dan mengucapkan doa. Berma mohon bahasa Arab. Azzamallahu ajrok. Mudah-mudahan Allah perbesar pahalamu. Anapa? Kalian tertimpa musibah. Malarat bahasa Arab tiba sama Madura. Napa? Sabar ge, sabar. Insyaallah almarhum husnul khotimah nikah. Tak usah pas, ayo tua angkat anangah. Tak usah sama tua, tak usah. Benih potongan nah, kan iki. Tuan rumah na bingung itu pada apa ya iki. Jadi ucapan semacam itu sunnah. Terus kalau bisa dua-duanya. Pertama doa kepada si mayit, kedua memberikan ketabahan kepada yang ditinggal. Pasabar ya, pasabar. Allah paring musibah kecuali tidak lain ada hikmah yang besar di belakangnya. Pola etikila kiring sepona, pola putrana semate, pola taretanna, pola kancana, semua Allah yang mengatur. Di belakang itu ada hikmah yang besar yang disimpan oleh Allah untuk kita. Paham ini? Lah terus takziah bagaimana? Setelah mengucapkan seperti itu, sunnahnya panjenengan diem. Memikirkan bagaimana kematian. Pekere. Engkau rasa tiada takziah. Lalakuna takziah ben ore. Cak agojo. Burumai. 0-2 siapa menang? Wah caca dunya. Arya peringatan. Debuna Sayyidina Umar kafabil mauti wa idhan. Cukup kematian sebagai nasihat. Muntak kematian sebagai nasihat. Apa nasihat oleh? Ayo. Kadang ceramah lemile. Wah arwah keras gilu. Wah arwah kurang ranjing, mun ora kurang semangat.
minimal yang paling masuk nasihat adalah kematian. Pekere, wong satya kok ngater, pola lakuna yater. Satya kok ekobur, satya orang ekobur, pola kok lakuna ekobur. Kita tidak tahu. Sampean oning, malaikat mau tak ngantos, Pak. Pas ya tua-tua betek ada punten, kadang saya ngode-ngode betek. Kata Tion, daerah coba. Ya Allah, malar mantar panjang umur saja. Beda orang ngocak seger Pak, sehat walafiat ki ngocak karajina kabinina. Lek kebiak ki kopi ngok lek. Iya Mas, binina ka depor akabe kopi. Saya laki ni ka 7 ekor saya ngoncur. Ya Allah, ngoncur. Saya kecek, kita ajak ben malaikatmu sobung. Bini tak oning saya laki sedak. Kayak geli kopi. Mare, pas dia, ya Mas kopi na Mas, ada lah nggak Mas. Apa na Mas? Itu ya ampun saya itu. Tak ngantos marina kopi Pak, benih. Saya mana katina hilu, seruput sekejap, betak. Ada, tak ngantos. Dan ini kan nasihat, kan iya, ini nasihat. Mun beda orang ngata zia, itu nasihat. Ya Allah, coba hal-hal yang sifatnya duniawi jangan diem. Makanya sunnah ketika takziah kita perbanyak diam. Lamun beda orang acaca dunya, maka kita saingi dengan zikir. Lah zikir itulah yang terjadi di masyarakat. Enalekana ibu katel kita muak katel jenazah wah. Ya terakhir ke kuburan kan beda zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah sunnah? Tidak sunnah. Bid'ah bid'ah. Tapi tempung acaca dunya kebuna ulama tutup dengan zikir semacam ini. Bahas bal-balan pas beton katel esok on Arab paranying la ilaha illallah mek diem. Kenapa? Aku kira nasihat ria. PKP langsung umur belum tentu. Maka dari itu ayo semua ada hakikatnya, semua ada tata caranya. Paham ini? Ini zahirnya fadilah. Kemudian batinnya faridoh. Hadirin hadirat saya muliakan Allah. Saya nomor 4. Ini ringkas ben gaula. Saya nomor 4 yang terakhir. Yang terakhir adalah wa iyadatul marid fadilah. Wal wasiyya fiha faridoh. Orang nyaput orang sakit sunnah oleh pahala. Tapi noles wasiat enalekana sakit sunnat, hukumnya wajib. Saya ulangi, nyapot orang sakit hukumnya sunnah, menulis wasiat hukumnya wajib. Nyapot orang sakit, nyapot orang sakit, kasak pahala narajo. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut deki, satu hamba deki, pangadep dek Allah. Allah tanya ke orang kayak itu, lambak bakna ketika di dunia engkau sakit, minta saput engkau. Karena saya kabula, masa ajunan sakit Gusti? Bening kok saya sakit, tapi taretan nabana saya pada muslim ruah saya sakit, dan engkau kalau mengunjungi dia akan mendapati aku di sana. Apapun orang sakit pasti enggak kamate. Lemun beda orang sakit enggak kamate, cek pelang, ontong enggak kamate. Umbas enggak kadunya kan sarah hilu. Saya tahu sakit, baru matang tuku yo, tak beres berarti. Kita kan tidak, enalekana sakit pas ngocak, kok baru macorak saya mati jaria. Pas ucap khusus lah jangan. Itu bagus. Karena itu peringatan kan ya. Iya. Mumpah lotok-lotok menjep ora lakuna sampean. Wah iya langsung. Malah bertako. Dan tidak akan mati kecuali takdir. Da tempung sekarang pikir burung mayo ara toko sapa deki aja go. Engko lakuna bade giro. Siapa saya transfer lah. Engko ora ki burung mah. Kok ceping kita bini. Kita alake burung marwa. Ara pikiran-pikiran duniawi yang tidak mungkin terlahir atau terucap dari orang-orang yang sakit. Orang yang sakit semak mate. Makanya ketika ingat mati bagus. Nah, orang mengunjungi orang sakit itu ada adab-adabnya, beda tata caranya. Yang pertama, sebelum kita bahas adab-adabnya, orang sakit itu sama Allah dicabut 4 hal. Kenapa? Betul nasi kuat, dicabut jadi lemes. Salera si genteng, dicabut jadi pucat. Rasa hilera
saya bisa masuk ke eureun sateujeuh, itu dicabut perasaannya menjadi tidak suka dengan makanan apapun, loan. Tak masuk saya cabut dosa-dosa kaula beun sampean cabut. Pas matur Allah Ta'ala. Barema wahai malaikat beuna atemu tang kabula sesake ruah. Aduh Gusti, kabulana ajunan enalikana sake asro ya Allah, azikir ya Allah, azikir ya Allah. Acun cimun boros atau bodo apa juga ke masjid lah Allah teguh yalah pabeli ya teloan cek pabeli si terakhir paberemah pabeli si pertama gitu beten mulai kuat nomor 2 salera mulai terang so nomor 3 nah rasa si awal tanda ke soto ngabi 2an pabeli pun lagi tusana pabeli punten da pabeli anapa sabab sakit menjadikan pelebur dosa. Tapi enarekana orang sakit itu tidak ingat kepada Allah, ingat katunya terus. Justru dengan sakitnya lagi orang, engkau ria sakit paling tatang go si hasut ruah, si iri ruah, orang paling gara-gara ria. Allah ada buka malaikat, mon ngak sengak ruah, pabeli 4-4-nya kepi. Satu-satunya pabeli kepi. Ada orang tak sabar dah coba nasengkok. Ada. Pakun cekak bentu sana. Naudzubillah. Apa adab-adabnya? Adab orang menjenguk orang sakit. Yang pertama. Kenapa? Berikan hadiah kepadanya. Beri kosongan. Beri. Napa beb? Napa aboy? Yang sekiranya bisa menjadikan orang ini terhibur atau menjadikan dirinya semangat untuk hidup. Beri napa? Coba beri wak buon pada naik TV. Kan kiblat dari TV orang mangken nih kak. Beri wak buon. Kita mau nomor 2 nyambi ke wak buon. Jadi nomor 3 wak buon kia. 4 wak buon beres asyul buah sakit. Ampun, karena bukan tuntunan tapi tontonan saja. Saromben, selesai. Roning selesai sampean. Bagi matana. Pesena, selpet taki bebenah bental. Kebekan kantel lek terberes saya. Betak. Coba pancal pak. Beres. Cek kadang saya pikir kasih ini penyakit. Nah apa nah? Beban biaya ruah gila. Karena dokter mengatakan penyakit itu hanya 20%, maksimal 80% ruah pikiran. Agak dia mangken, masa beb, boleh tak partai, masa beb katinika. Kau lemon mokol sampean katinika, tidak sengaja, tak sakit. Saya pikir ben sampean, tapi mon kau lamator ke sampean, Pak, pokok lagi. Ini kagen dari ate pun tak narima. Sakit kada kita pokok sakit kada. Nah begitu. Jadi banyak orang-orang mati karena banyak pikiran. Namun matana pak, lebih saya boleh cek bagi matana. Demah entar kakasir sampean. Tanya ngapi siapa napa kakak roh. Total 20 juta. Wong kipon 500 kau loh. Kan saya penting nyumbang. Apa boleh pas, kau udah saja. Mari lonas, boleh kak. Cek pikir ya, biaya bersih nangkung. Apa lek? Bodoh hamba Allah tidak mau disebutkan namanya. Pesip ruah. Orang Jalsatul Itsnin mon ruah. Mungkin ngucap, apa boleh kak Diona. Wah, bani mon ruah. Ada ancor pahalana. Paham lagi? Nikah saya pertama memberikan hadiah. Saya nomor 2 termasuk daripada hadiah apa? Menawarkan kepada dirinya apapun yang boleh dimakan oleh si sakit tadi itu. Tanya lagi, sampean teron apa kak? Karena dokter kok saya tak oleh pedes. Terus kok korong kasuto lek. Laki nasuto ya. Tapi berempah, bebelu. Mungkin bebelu sapolo laguna mate kene sampean. Soto, laki soto. Untuk napa? Untuk membeli eber. Bahwasanya dia sekarang ada orang yang membantu dirinya untuk bangkit kembali. Paham lagi? Nikah yang pertama beri hadiah. Yang kedua kesunahan apa? Wa ayyad'u lahu tuaki. Ada tata caranya. Pertama, mon orang enggak dinto lebih tua, maaf, oleh enggak dinto lebih muda dulu, lebih muda. Sunnah memegang kepala. Tapi tetap laki pada laki, bini pada bini. Ya sake, hi kanjana sambian itu. Pas sambil mengatakan tohur insyaallah. Bahasa Arab Maduran apa? Boros. Tohur ini artinya suci. Suci dari penyakit, suci dari dosa.
Tekuk cetak nih kak. Tekak saya sakit sopo. Wih tekuk dia saya kecelakaan. Iya ada sunat kanjeng Nabi. Mau tekuk dia kan tambah sakit. Dia tohur insya Allah. Beres. Nah, begitu caranya. Dan nikah kalau orang yang lebih muda atau murid kita. Tapi tetap laki pada laki. Boleh pas kesempatan. Anak saya habis tekuk. Oh tak boleh. Tidak boleh. Kalau itu orang yang lebih tua dari kita, tidak boleh yang namanya kepala, tapi tangan. Oh, enjek lah kacep ya. Pun beri ki demam, ki panas, adalah kacep nyaman. Coba sama tua. Kuno, karena Habib cetak lah sunat. Jangan, tangan cukup. Untuk apa? Gen eteku. Ada sugesti akan sembuh. Tahu sasambian, Pak. Dokter wah. Dokter kita apa yang obat? Kita teguh. Oh ini tidak apa-apa ini. Sampian kita ngirim obat dah beres kado. Kan itu sugesti. Ngayo, saya pusing dokter, terus demam. Kalau malam tidak bisa tidur. Tengok kan dokter, buka mulutnya. Oh tidak apa-apa ini mas, kecapean. Beres, tak ontal pil beres sampai. Makanya disunahkan seperti itu. Oh enggak tak apa-apa. Jangan kok takut tanya akibat sakit apa? Karena saya dokter tumor stadium 4 langko. Oh, untang-untang kok 2 hari mati. Langsung mati langsung aku nak. Jago tako oh iya insyaallah beres tatang gerwa sampai stadium 5. Beres stadium 5. Anggapna badai stadium 6 sampai padana HP stadium 9. Tapi beres enggak insyaallah. Gitu. Jago tako meskipun sudah operasi, meskipun sudah tidak ada yang namanya harapan. Jangan saya dokter, mas, coba mulai mas. Loh, tidak dirujuk ke Surabaya. Enggak lah tuh lagi. Kan paham maksud dokter wah. Benih pas, dokter tak tanggung jawab. Bukan, dokter maksimal apapun usahanya tetap sudah angkat tangan dengan kondisi si pasien tadi. Oca, kak, dokter ruah manusia. Si andiknya berua Allah. Arwah semua yang diprediksi dokter 99% menurut manusia. 1% beda ya Allah, tapi 1 jenis bisa merubah kalau Allah ingin menyembuhkan. Cek kok beter. Mun Allah ngajak beres kak. Kan beres beda 2, beda beres mati. Yang penting kan beres. Aku tak temu boleh. Paham ini? Ini adab yang ketiga. Lah adab yang keempat, maaf. Yang terakhir, singkat saja, yang terakhir wal wasiyah fiha faridah. Ketika dia sakit, maka kita anjurkan untuk tulis wasiat. Untuk apa? Polaan di autang, polaan di urusan-urusan harta yang belum dia bayar, dengannya tertahan dia masuk ke hadirat Allah. Oning orang mati syahid, orang perang mati syahid oning, itu darahnya tidak boleh dimandikan. Kenapa? Sebab nanti di hari kiamat darahnya menjadi saksi bahwa dirinya termasuk mujahidin fisabilillah. Oning ini tebuna kanjeng Nabi yufaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Esapora tusana sateja orang syahid kecuali mun andi otang kita esapora. Andi otang kita esapora. Syahid lah nih. Kita lah syahid wala napa kita nih. Otang tumpuk. Toles dan beda dalam Al-Qur'an. Amankan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Fa idza tadayantum bidain faktubuh. Mun beda orang autang toles. Tekak 500 rupiah. 500 karya toles. Tanda tangan ibu. Mungkin sampean tak jaga boleh ki malam. Gimana dikit malam lagi angkepon bila dikit tapi beda ada surat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita di belakang. Dan wasiat adalah cara yang sangat jitu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Mau sampean terus ingat kematian, tak usah ningku Indosiar, napa? Adab ilahi, tak usah. Napa adab-adab kubur, tidak usah. Bagaimana? Tulis wasiat. Kalau dimin enalika namun duk, ya pakun ben ustaz suruh nulis wasiat. Tulis kalau Pak. Kalau saya meninggal, saya atas nama Mustafa. Kalau saya meninggal, yang memandikan jenazah saya Habib Fulan, tulis. Yang mengkafani Ustadz Fulan, yang masuk ke liang lahat Fulan, yang menyolati Fulan.
Otang tandi dulu. Terakhir tertanda Habib Mustafa. Tanda tangan ngeter dulu. Berempat tanda tangan tolos lah ya. Tak jauh ke lagunar ya. Ada lah, tamat riwayat lah tak ada berempat ya. Akhirnya tanda tangan saya, tanda tangan sahabat bebenah bental. Diajarkan kita di pondok pesantren seperti itu, bebenah bental. Kalau guna, kalau benggolo eromat. Kenapa? Takut gamate. Esto takut gamate. Tekaklah Habib. Ada bawa itu ke Habib ini. Lah, kita ingin mengingatkan kematian seperti itu, tulis. Dan apa yang kita tulis pertama, yang seperti itu boleh. Engkau mau mati dekian, saya nyampe jangan kiria. Malu lagi kamu jaan. Engkau kau buruk ini dia ya. Engkau deki saya nyolati ria, saya turun ke kuburan ria. Bahkan angan-angan kita untuk dimakamkan di tempat yang mulia boleh. Engkau deki mau mati, kuburan orang-orang soleh. Pas semak karua ya, ke astana ruah, karena orang beli boleh. Tapi tetap di area tempat kita tinggal. Jauh-jauh, engkau mau mati kubur ke Mekah ya. Siapa yang ibu ke Mekah? Saya buang ke Malaysia sampean. Paham lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, urusan harta. Toles otang berempat. Pola, sekolah, beda ebang. Mungkin ada otang ebang toles, ebang berempat. Pun bulanna berempat. Jatuh temponya berempat. Siap. Kata tangke bola berempat. Kata retan. Kadang kata retan tak ada. Oh, cek taretan TV. Gimana ma ikhlas? Mau tak ma ikhlas? Hah? Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana saudara ketemu dengan saudara lari, berempat takut dituntut. Takut pada nuntut, ada nuntut ria dan nuntut ria. Jangan. Wa ummihi wa abi, atau orang sepona atau orang ebuna pada lari. Wa sahibatihi wa bani, atau mau kancana syambak kap, ada buru. Toles. Paham lagi? Toles, itu yang kedua. Yang ketiga, tulis juga wasiat berupa nasihat. Itu nomor 3. Kok mun mati saya ya sia tukaran. Kok mun mati royo saya nggak arwah beda kewajiban kok biasa ka majelis orang kok abri saya nggak ya cek papotos orang tang amal roah. Boleh. Saya nggak mula mati pak akor satare tanan. Saya nggak mun mati nggak ria. Nasihat. Boleh seperti itu. Paham? Lah, saya nomor 4. Juga wajib menulis nasihat atau wasiat kepada mereka semuka cabang. Sabi ini boleh maksudnya Pak. Guru nomor 4 Sayyidina Ali. Sayyidina Osman gak binto ahli Al-Quran. Ketetian Pak. Ada satu orang meninggal. Ya. Istri pertamanya, istri yang tua nangis. Doteng taretanna almarhum tambo nangis, doteng anuna nangis, sampailah para masuk ke katel, bode nak anak bini orang bini ngimpen anak, seger ya, umur 40 tahun, seger, agresif ya bini nih kan, tahu-tahu masuk pas lengki, sabuk putrana, pas almarhum jenazah, arah eklu pas isiong, pas molar bini nih kan. Rajin anak binina saya dia, wah dia siapa dia? Dia masak murid tah, tang laki benih guru ada siapa dia? Molar lo nih kan? Mare molar mare saya nomor 2 orang gila pas kocak. Mbak, sampean siapa Mbak? Loh, tidak tahu saya, tidak tahu. Saya istri keduanya almarhum, ada putrana. Oh muka cabang bu, nah. Apa yang terjadi? Cukup, saya bini setuara cukup, etet jenazah itu kurang ajar. Tak boleh muka cabang. Kejadian begitu. Toles, saya buka cabang di mana? Toles, pas jujur. Meledeki tidak menimbulkan apa? Konflik di belakang. Kengoning siapa saya muka cabang itu mau Habib. Paham lagi? Lah wasiat itu hukumnya wajib. Tulis apapunnya dari kewajiban-kewajiban kita, dengannya kita tidak lagi ada tanggungan terutama urusan harta. Maka dari itu ayo pampak rola konengki, insyaallah zahirnya dapat pahala, batinnya hakikat faridah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.